Halo pendengar terkasih, 92,5 FM Radio Bahana Sangkakala membahanakan suara kebenaran. Senang sekali dapat berjumpa dengan Sobat RBS dalam tayang perdana program acara kita yang satu ini. Nah, program acara ini akan membahas persoalan ya tentang permasalahan, mitos, stigma tentang bisnis, investasi, dan keuangan yang ada di masyarakat. Nah, pasti penasaran kan seperti apa? Kita akan membahas semuanya itu dengan ringan-ringan aja, tetapi tetap informatif dan juga yang pastinya edukatif. Yuk ikutin keseruan kita bersama dalam acara kita hari ini yang tentunya akan memberikan banyak sekali info-info baru buat pendengar terkasih di rumah. Senang sekali pada hari ini di program perdana kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget lah ya bisa dibilang ya. Dari jauh-jauh nih. Ya, kita di Indonesia Timur, beliau ada di Indonesia Barat, hampir di ujung, tepatnya di Kota Batam. Wah, dari Kota Batam ada bisa dibilang ini guru investasi saya, Koko Kris. Nah, banyak sekali Kris di radio ini ya. Nah, tapi ini Kris yang ini beda yang satu ini. Ini Kris Aprilioni. Nah, beliau adalah mungkin perkenalannya bisa dilangsungkan saja dengan beliau. Silakan Koko Kris bisa memperkenalkan diri sejenak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Chris Aprilioni. Saya di saham itu sudah 14 tahun. Ya, iya, udah mau 14 tahun. Dan pekerjaan sekarang ya cuma ngurusin saham tok. Wah, jadi bisa dibilang ini dari saham hidup ya, kok ya? Ya, kalau kita ngomongin dari saham hidup, ada prosesnya, Nah, gitu. wah ini, Awal-awal belajar juga, ya pasti ada jatuh bangun, gitu. Karena waktu zaman dulu, 10-15 tahun yang lalu itu susah mau belajar saham. Kalau sekarang susah kan literasinya ya, kok ya? bener. Kayak ya even kayak grup WhatsApp kan belum ada. Oh iya, Ya coba dulu cek pakai apa ya 10 kita tahun ya? lalu. 10 tahun lalu paling pertama itu Line. Oh iya, Line iya pertama iya iya. kali. Udah Itu gitu nggak baru semua mulai orang mau booming. pakai line lagi ya, kok ya? Benar. Dan kalau sekarang kalian nyari YouTube belajar saham banyak sekali. Dulu YouTube belum ada. Belum Dulu, se-booming sekarang. dulu belum ada YouTube yang ngejelasin saham secara bener ya, secara Benar. bener, secara detail dan nggak ngaco lah ya, bisa dibilang gitu. Benar. Nah, Itu kok Chris, sekarang ya. jadi ah, sekarang di Batam ini ngerjain apa aja kok? Selain saham, cuman saham aja atau ada menjabat sebagai apa mungkin? Ya gue eh, karena banyak orang nanya ke gue mengenai pembukaan rekening saham gitu ya. Jadi ya gue buka satu sekuritas gitu. Wah, Jadi sekuritas PSPD apa tuh? sekuritas. Jasa Utama Kapital. Nah, pendengar terkasih kalau memang nanti mau buka rekening saham, bisa menghubungi kita ataupun menghubungi Koko Krisnya langsung. Nah, tadi kita bicara tentang sekuritas, saham, investasi, sampai kita juga bahas secara singkat tentang grup-grup saham. Nah, mungkin pendengar terkasih ada yang sudah pernah mendengar, tetapi ada juga yang mungkin hal-hal dan sebutan ini masih asing. Nah, kita lihat ya, pendengar terkasih, di kehidupan keseharian kita di Papua ini, di Jayapura terutama ya. Mungkin pendengar terkasih sering mendengar tentang promosi. Promosi apa nih? Nah, promosi kaya cepet. Terus investasi mulai dari 30.000 bisa beli Alphard misalkan. Ya, lalu ada nggak usah pusing untuk trading investasi saham maupun turunannya. Bisa pakai AI, bisa pakai robot, ongkang-ongkang kaki, bisa jadi kaya. Ilmu ngepet digital, wah banyak banget. Penghasil uang, pesugihan online, semuanya berbasis aplikasi. Dan itu semua marak sekali pada masyarakat Papua. Nah, hal ini cukup menyedihkan karena bisa dibilang minim literasi dan minim akan pendidikan formal mengenai investasi dan finansial. Nah, hari ini kita akan membahas semuanya ini bersama-sama dengan Koko Kris dari JUC Batam sebagai kepala cabangnya tentang bagaimana membagikan dasar-dasar investasi yang benar. Lalu memulai investasi yang benar seperti apa?
Nah, ini semua kita akan dengarkan secara langsung dari Koko Kris tentang bagaimana memulai investasi, terutama dalam investasi saham secara benar. Silakan, Koko Kris. Ya, sebenarnya gini, untuk memulai investasi itu sebenarnya mudah, ya. Untuk belajar berinvestasi yang benar itu yang sulit, gitu. Di luaran pasti banyak orang eh, mengatakan, oke, ayo berinvestasi di A, di B, di C, gitu. Tetapi apakah A, B, C ini cukup menarik untuk bisa kita investasikan, gitu? Karena banyak orang, ya, mereka berinvestasi, akhirnya yang ada malah uang investasinya hangus, lenyap. Kenapa? Karena produk yang mereka letakkan untuk investasi itu bukan produk yang layak untuk diinvestasikan. Jadi makanya kenapa muncul investasi bodong? Ya karena mereka berinvestasi pada produk yang tidak layak buat diinvestasikan, gitu. Nah, untuk kita bisa tahu mana produk yang layak dan mana produk yang tidak, maka kita harus cross check, gitu. Saya tidak bilang investasi saham itu pasti akan bagus, gitu, karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang kinerjanya jelek. Yang dimana kalau kita investasikan di perusahaan itu, maka bisa jadi uang kita juga akan turun. Itulah kenapa kita butuh yang namanya belajar menganalisa apakah suatu produk investasi ini layak untuk saya investasikan atau tidak. Gitu. Nah, analisanya seperti apa? Ya, at least kita mesti tahu ini produk bisa ngasilin uang dari mana. Let's say, perusahaan yang bagus gitu ya. Kita bisa tahu seperti Bank BCA atau Bank BRI gitu ya. Kita bisa tahu, oh, dia dapat uang itu dari orang nabung. Orang dikasih pinjaman uang, mereka bayar bunganya. Jadi setiap tahun ini perusahaan ini mendapatkan uang seberapa banyak. Terus dipotong sama eh, pengeluaran gaji karyawan dan lain-lain. Ujungnya laba bersihnya berapa banyak. Dari laba bersih itu, berapa banyak yang bisa dijadikan sebagai dividen? Atau apakah perusahaan akan menggunakan uangnya untuk membuat suatu hal baru di mana mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak, gitu ya. Nah, itu hal yang penting untuk kita bisa lihat. Jadi ketika eh, yang bermasalah pada berinvestasi gitu ya, setiap orang atau setiap penduduk di suatu tempat, ketika mereka sudah mempunyai uang, pasti akan banyak investasi-investasi yang akan menawarkan kepada kalian gitu. Ya, baik itu investasi yang terlihat benar maupun kadang benar gitu. Jadi, tapi sebaiknya kalian yang mesti ngecek sendiri karena tidak ada hal yang terlalu indah yang bisa kalian dapat dengan hal yang cuma-cuma gitu. Atau kalau kata bahasa Inggrisnya there is no freelance di market gitu ya. Jadi kalau ada yang menawarkan hal yang terlalu muluk-muluk tanpa ada penjelasan yang detail, tanpa ada penjabaran yang detail, tanpa ada hal yang masuk logika gitu ya, itu sudah pasti kemungkinan besar mengarah kepada investasi yang bodong gitu. Nah, untuk itu menganalisa. Jadi seperti tadi saya katakan di awal, memulainya mudah, tapi untuk menganalisa mana yang layak untuk diinvestasikan itu yang penting sebenarnya. Gitu, Brian. Jadi, investasi itu balik lagi ya kok. Investasi itu apa sih kok? Apakah itu pekerjaan biar bukan pekerjaan? Apakah itu kegiatan supaya bisa ngasilin duit atau investasi itu yang sama itu maksudnya kayak nabung supaya bisa dapat duit atau gimana kok? Karena masyarakat ini bingung nih kok. Investasi itu apa? Kenapa harus berinvestasi kok? Oke, gini. Eh, ada namanya source of income, ya, pendapatan. Pendapatan itu bisa kita dapat dari kita bekerja, dari kita berinvestasi. Itu dua hal, dua sumber pendapatan yang bisa kita dapatkan. Oke, kalau kita bekerja, kita dapat uang, itu normal karena kita bekerja, kita habiskan waktu, kita habiskan tenaga di sana. Tapi berinvestasi adalah bagaimana caranya kita menempatkan uang kita supaya kita mendapatkan return yang kita inginkan gitu supaya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan dengan cara apa ya tadi kita meletakkan uang di suatu produk atau di suatu bisnis atau di suatu perusahaan di mana nantinya perusahaan itu diharapkan mencetak laba yang bagus gitu ya untuk dibagikan kepada kita kembali gitu.
Itu sebenarnya makna awal dari investasi. Oke, jadi sebuah kegiatan investasi itu ada prosesnya ya kok. Bukan artinya aku asal deposit 100 juta satu hari di hari pertama. Nanti bisa withdrawal 200 juta secara pasti di hari ke-30. Investasi nggak seperti itu ya kok ya, nggak semudah itu ya. Ya, mungkin ada investasi yang seperti itu. Mungkin. Mungkin. Tapi kita tidak tahu. Makanya kita harus ngecek. Oke, kita deposit di hari kedua nih. Terus kita bisa dapat pasti di hari ke-30. Alasannya apa? Itu yang harus kita cek. Ini dapat uangnya dari mana? Jangan sampai uang yang dapat di kita di hari ke-30 adalah uang dari orang-orang yang deposit di hari kedua gitu. Di mana nantinya ketika orang tidak ada yang mendepositkan uangnya lagi, maka kita tidak mendapatkan uang itu lagi gitu. Itu hal yang paling banyak dilakukan oleh investasi-investasi bodong di mana ya tadi mereka tidak mencetak uang karena bisnisnya, tapi mereka mencetak uang dari orang-orang yang membayar ke mereka seperti itu. Nah, jadi inilah ya pendengar terkasih, bukan dibilang loophole ya, ini lebih dibilang flow-nya ya. Uh, flow, flow itu apa ya maksudnya? Kesalahan Alur. mendasar ya, kecacatan dalam pola pikir investasi-investasi bodong. Mereka itu melewatkan proses bisnis dari perusahaan ini untuk menghasilkan uang gitu loh. Jadi uangnya masuk, nggak ada proses bisnis, atau uangnya bisa menghasilkan keluar gitu. Nah ini yang sedang dijelaskan oleh Ko Kris. Nah, investasi ini kan kalau tadi ya, kalau dibilang harus ada yang namanya belajar, proses belajar, lalu juga ada proses menganalisa, bisa dibilang mulai dari produk, instrumen investasi yang ada, yang akan kita letakkan uang kita di sana. Apakah ini susah nggak sih kok? Ribet nggak sih? Apakah ini mesti mikirnya tinggi-tinggi, jauh-jauh, atau bisa nih mulai dari anak SMA ini belajar ataupun mulai untuk berinvestasi? Saya yakin semua orang itu bisa untuk belajar jika mereka mau. Karena sebenarnya belajar berinvestasi seperti yang saya katakan tadi gitu, ngelihat laporan keuangan, ngelihat uang masuk, uang keluar, itu sebenarnya hal-hal yang lumrah gitu. Ya ibarat kayak kita jualan pisang goreng deh gitu ya. Pisang goreng, kita tahu bisnis pisang goreng itu bagus gimana? Oh, dia dapat duit lebih banyak daripada dia keluarin uangnya gitu. Contoh, kalau pisang gorengnya itu harganya 5.000 satu pisangnya itu dan ternyata laku gitu ya. Dan ternyata modal untuk dia menggoreng satu pisangnya itu cuma 1.000 rupiah. Berarti kan dia untung 4.000 rupiah nih. Nah, 4.000 rupiah ya tinggal dikali. Dia bisa satu hari itu ngejual berapa ribu pisang goreng gitu. Nah, kalau ternyata oh bisnisnya bagus nih gitu. Karena apa? Karena perusahaan ini benar-benar dapat duit dari dia jual pisang goreng sama modal aja udah untung 4.000 gitu. Tapi kalau bisnis yang jelek gimana? Bisnis yang jelek, contohnya gini. Oke, dia dia jual pisang goreng juga nih. Tapi dia tidak menganalisa ini modalku berapa. Ternyata modalnya dia 5.000. Dia jual pisang gorengnya karena dia ngelihat toko pisang goreng sebelah jualnya 5.000. Dia jualnya ya udah, saya mau lebih murah supaya orang beli gitu ya. Dia jualnya 4.000 rupiah gitu. Laku nggak? Ya laku. Orang pasti pindah ke yang murah ini, yang 4.000 rupiah ini. Tapi kan kita nggak ngecek modalnya 5.000. Per satu pisang goreng dia malah rugi 1.000 rupiah. Artinya apa? Bisnisnya jelek gitu. Walaupun terlihatnya rame ya. Jadi tidak semua bisnis yang terlihat rame itu baik. Ya, makanya kita butuh menganalisa dan ya seperti saya jelasin pisang goreng kan hal yang mudah gitu ya. Jadi sebenarnya untuk bisa belajar menganalisa itu tidak terlalu rumit gitu. Bagaimana kita ngeliat, oh ini bisnis dapat duitnya dari mana, modalnya berapa, untungnya berapa gede gitu. Terus mungkin ada tambahan, oh sekarang ekonomi di luaran itu ngarahnya kemana sih? Gitu. Sektor sekarang yang lagi bagus apa sih? Contoh kayak sekarang, oh emas lagi tinggi-tingginya, berarti perusahaan emas itu kemungkinan besar akan mencetak uang lebih banyak gitu, karena dia jualannya lagi mahal nih gitu.
Ya, seperti itu. Nah, berarti dasar dari memulai investasi itu sebenarnya adalah tekad ya, mungkin ya. Kalau bisa dibilang gitu ya, kok ya. Betul, karena ya kalau di tempatku ya, nasabahku itu cukup beragam. Dari yang umur anak SMP itu ada, gitu ya. Dia pakai, kan butuh 17 tahun, jadi dia pinjam KTP kokonya gitu. Dia buka rekening atas nama kokonya, tapi yang jalanin adiknya gitu. Sampai ke omah-omah umur 60-70 tahun pun tetap ada gitu loh. Dan ya balik lagi, kalau memang niatnya untuk belajar, pasti akan ada jalan. Nah, ini yang paling yang paling jadi kata kunci kita di episode ini ya. Selama kita masih mau belajar, pasti ada jalan. Nah, permasalahannya jangan belajar sama yang nggak jelas gitu loh. Nah, inilah yang menyebabkan banyak banget ya orang kayaknya udah sering dengar, ayo investasi saham, ayo nabung emas misalkan. Tetapi malah ketemunya sama aplikasi nabung emas. Lu pernah dengar nggak kok? Karena Atau aplikasi-aplikasi yang tidak jelas arah lintangnya. Jadi jadi membuat orang malah takut investasi, tapi asik judi online. Rame juga nggak lu kok di Batam judi online? Batam ya? Lalu Batam mungkin rame ya? Enggak, Batam nggak tahu rame. Lu tahu kenapa? kenapa? Karena Singapura deket. Oh iya, tinggal tinggal dayung kapal ya ke sana. Ah, Nah, lalu juga ada yang trading di aplikasi scam, lalu nabung Ponzi nggak jelas. Ya, ini semua merupakan banyak yang bisa dibilang instrumen-instrumen bodong, ya, instrumen-instrumen yang yang kalau kita nabung di sana bukannya untung, malah buntung. Nah, kok boleh nggak di-share dikit nih tentang instrumen investasi yang bener, yang Koko tahu, ya top 5 aja deh, maksudnya yang ini, oh ini tuh nama investasi loh, ini bukan nabung. Nah, itu apa kok? oke. Sebenarnya gini, eh, investasi setidaknya ya harus ada yang meregulasi, harus ada yang menjaga investasi itu, gitu. Karena kalau tidak ada yang meregulasi, tidak ada yang menjaga, mau sebagus apapun tetap aja bisa jadi dia potensi bodongnya itu ada, gitu. Nah, untuk itu kalau ditanya, oh, instrumen investasi apa yang kemungkinan besar tidak bodong? Ya, silahkan lihat apakah instrumen investasi itu diawasi oleh lembaga-lembaga keuangan di negara, contoh seperti OJK, gitu. Ya, karena lembaga negara yang mengawasi tentang investasi itu OJK. Jadi kalau suatu produk investasi dia tidak diawasi oleh OJK, maka kemungkinan besar yaitu bisa jadi dia bodong gitu. Karena eh, untuk untuk membuat dia legal aja tuh dia nggak mau gitu loh. Untuk proses diawasi aja dia nggak mau gimana dia produk investasi itu dikatakan layak untuk diinvestasi gitu. Ya, jadi kalau ditanya, kok area mana aja? Ya, reksadana, deposito, instrumen investasi saham, ya itu adalah instrumen investasi yang layak investasi. Tapi balik lagi, apakah mereka diawasi oleh OJK? Karena bisa jadi nanti kalian didatengin nih, ayo Pak investasi saham, gitu. Saya ini tempat untuk berinvestasi saham, tapi eh, kita lihat dari nama perusahaannya, oh ini tidak diawasi oleh OJK, maka ya instrumen investasi ini bisa jadi tidak valid 100% untuk bisa diinvestasikan, walaupun mereka ceritanya saham. Karena banyak juga investasi-investasi di luaran yang mengaku sebagai investasi-investasi yang legal, gitu. Contoh, ayo kita investasi emas tadi kan. Nah, berinvestasi emas itu legal sebenarnya, gitu. Asal kita beli emasnya beneran. Oke, beli emas fisik, kita tahan, kita simpan gitu ya. Nunggu berapa tahun lagi naik jual. Oke, itu legal. Tapi bisa jadi orang datang, ayo berinvestasi emas sama saya. Saya punya aplikasinya, gitu kan. Nah, tapi kalian tidak tidak dapat nih pas kalian beli, kalian nggak megang emasnya. Yang megang emasnya siapa? Aplikasinya. Nah,
Apa dasar aplikasi itu akan memberikan kepada kalian? Apa kerjasamanya? Apa bentuk perjanjiannya? Gitu. Untuk itulah butuh yang namanya pengawas dari investasi itu. Gitu. Makanya eh, pengawasnya ya balik lagi ke OJK kalau di Indonesia. Jadi sebaiknya dicek juga apakah legalitas perusahaan yang mengatakan investasi ini beneran terdaftar di OJK. Nah, tadi kok Chris nih udah bahas tentang instrumen investasi ya. Lalu investasi, terus tadi juga waktu di awal menjelaskan apa sih investasi itu sendiri. Nah, tadi kok Chris bahas tentang pisang goreng, bisnis pisang goreng. Ada modal, ada harga jual, ada selisih. Nah, ada untung. Lalu juga ada tadi kok Chris ada menyinggung sedikit tentang menabung. Ya, kita kita menyisihkan gitu. Kok ini bedanya apa sih kok? Beda dari investasi, bedanya dengan bisnis, bedanya dengan kita nabung. Apalagi nih ada satu lagi nih namanya trading. Nah, itu apa nih kok bedanya kok? Oke, perbedaan yang mendasar sebenarnya dari return yang kita hasilkan, uang yang bisa kita dapatkan, gitu. Kalau kita cuma nabung di bank, ya kalian bisa hitung bank itu per bulan kasih kalian bunga berapa. Belum lagi dipotong sama admin. Ya kalau uangnya banyak, mungkin dari bunga udah bisa bayar adminnya. Tapi kalau uangnya kecil, malah bisa jadi minus, gitu. Ya. Terus yang kedua ada deposito gitu. Ya, deposito apa merupakan instrumen investasi, tapi balik lagi bunganya beragam. Cuma nggak bakal gede-gede, paling kisaran 2 sampai 5% saat ini gitu. Nah, tapi ya lebih baik, lebih better daripada cuma nabung di bank gitu. Terus ada lagi investasi saham. Kenapa menarik? Karena dia memberikan return yang bisa jadi cukup tinggi gitu. Kalau kinerja perusahaannya bagus, terkadang ada saham yang naik dalam jangka pendek ya mungkin 1 tahun itu bisa 100%, bisa 200%. Tapi ada juga yang harga sahamnya dalam jangka pendek itu turun juga sesuai dengan ya bisnisnya lagi bagus apalagi jelek gitu ya. Terus dari saham juga kita bisa mendapatkan dividen. Nah, dividen kalian bisa ngecek ini setiap tahun bagi dividennya berapa banyak nih, saya bisa dapat berapa banyak nih dari pembagian hasil keuntungan perusahaan gitu ya. Nah, terus trading. Kenapa muncul trading? Trading berarti kita mencari keuntungan secara jangka pendek gitu ya. Oh, kalau saya nabung invest di saham nunggu dapat dividen setahun sekali, 10% mungkin atau 12% atau 15% gitu. Tapi kalau trading, oh hari ini saya beli saham nih, ternyata saham saya naik 5% 1 hari. Itu kan cukup lumayan gitu. Nah, baik-baik muncullah perkataan trading. Jadi orang, oh udah untung 5% 1 hari, ya udah saya take profit dulu deh, saya realisasikan dulu keuntungannya gitu. Saya jual dulu karena sudah untung 5%. Kapan lagi? Deposito aja tadi setahun 5% itu udah gede gitu ya. Nah, ini 1 hari naik 5% karena trading saham gitu. Ya bisa jadi orang menganggap oh udah cukup lah gitu 1 hari ini. Itulah perbedaan mendasar mengenai instrumen investasi gitu. Jadi kalau deposito mungkin resikonya lebih kecil karena eh, untuk turun untuk sampai minus deposito enggak gitu. Tapi setiap bulan bisa mendapatkan return yang cukup fix lah ya, range-nya 2 sampai 5%. Tapi kalau investasi saham mungkin bisa kadang bisa naiknya tinggi sekali, kadang lagi jelek ya bisa juga turun gitu. Jadi atur sesuai dengan profil resikonya masing-masing. Wah, thank you banget nih kok penjelasan tentang perbedaan dan juga profil resiko mengenai tentang investasi, bisnis, trading, dan menabung. Nah, dari penjelasan itu jadi kepikiran nih kok, kapan sih waktu terbaik kita untuk memulai berinvestasi? Oke, waktu terbaik ya sebenarnya pasti ya sekarang gitu. Kenapa? Karena semakin banyak, seperti tadi aku katakan, ya namanya perusahaan itu pasti mengharapkan keuntungan yang lebih banyak, gitu ya. Let's say, aku nabung saat ini 1 juta, gitu. Nah, terus tiap bulan masukin 1 juta, 1 juta, 1 juta, gitu. 1 tahun 12 juta, gitu. Maka ya kalau kita ulangin terus-menerus secara jangka panjang, pasti akan jadi besar. Nah, plus lagi nanti kalau jangka panjang harga sahamnya naik, terus dia juga bagi dividen, kalian
beli saham 1 juta udah dapat dividen, ya di situ pun udah langsung dapat keuntungannya kan gitu. Nah, untung itu bisa kalian putar lagi atau bisa kalian pakai untuk kalian kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kan lumayan 1 juta ya setahun dapat 100.000, lumayan lah buat bayar pulsa sebulan kan gitu. Ya jadi, tapi kalau nggak kita mulai beli 1 juta maka nggak dapat free 100.000 itu misalnya gitu. Jadi ya makanya kalau ditanya kok kapan mulai, waktu terbaik untuk memulai gitu ya. Karena kalau kalau mulainya dikit takutnya nggak berasa gitu. Tapi kalau nggak mulai ya nggak berasa sama sekali. Justru mau mulai supaya nanti makin lama makin besar seperti itu. Nah, ini dia kelemahan mindset ya. Kelemahan pola pikir anak-anak muda yang ingin cepat kaya, cepat terkenal, seperti banyak influencer-influencer yang suka flexing di sosial media. Ya, banyak juga ya pendapat nih kok di sosial media mengatakan gini. Sebenarnya investasi yang baik itu bukan investasi saham, bukan investasi nabung ataupun sejenisnya, tapi adalah menambah kemampuan lu menghasilkan duit lebih banyak. Kalau pendapat lu gimana kok? Ini kalau kalau menurut lu aja nih kok, bisa nanti kita bisa kita cut nih kok. Kalau misalkan terlalu kontroversial juga. Oke, berinvestasi gimana caranya untuk kita bisa dapat uang lebih banyak gitu ya? Bukan, sorry. Maksudnya gini, lu pernah dengar gak kok di sosial media ada influencer-influencer yang tiba-tiba out of nowhere ngomong gini, "Ah, lu percuma investasi kripto, lu percuma investasi saham, karena lu kalau modal lu cuma 10 juta, sorry, profitnya 10%, lu baru dapat 1 juta. Tapi lu bayangin kalau misalnya investasi yang lu lakuin itu adalah 1 miliar, itu dia bilang. Cuan 10% aja udah 100 juta gitu. Nah, ini kan pola pikir yang ada di masyarakat yang menurut saya ya, itu cukup meresahkan ya. Maksudnya meresahkan dalam artian kalau misalkan orang yang udah emang lahirnya privilege ya kita bilang ya, yang udah kaya emang dari sononya. Duit CM mungkin nggak berasa. Tapi gimana dengan orang yang masih berjuang gitu, yang ngumpulin duit, bukan kita bilang ngumpulin ya, kita misalkan dia bilang dia bisa benar-benar nyisihkan lah. Ini uang dinginnya dia sebulan 1 juta aja. Udah susah payah gitu. Terus masih dibilangin nggak guna 1 juta lu buat investasi. Menurut lu tuh gimana kok? Apakah menurut lu ini pendapat yang sebenarnya benar juga, tetapi nggak bisa diadopsi semua orang atau gimana? Oke, gini, kita hidup itu yang penting harus terpenuhi dulu kehidupan sehari-hari. Kalian nggak susah nyari makan, kalian masih biasa makan 3 kali sehari, kalian masih bisa hidupin keluarganya kalian, sekolahin anaknya kalian, kalian masih ada uang lebih gitu ya. Baru mulai berinvestasi. Tapi kalau kalian nyari makan aja masih susah, terus masih pusing ngurusin biaya hidup gitu ya, maka jangan berinvestasi. Karena berinvestasi itu i- ada period waktunya. Tidak semerta-merta, oke saya invest beli sekarang gitu ya. Terus ternyata minggu depan ada tagihan datang, saya harus jual mau nggak mau. Itu bahaya sekali karena iya kalau investasinya lagi naik. Kalau investasinya lagi turun, maka berarti ada kehilangan uang karena terburu-buru seperti itu. Terus di luaran mereka mengatakan, oh uangnya harus besar gitu biar berasa. Iya, kalau naik. Uang yang besar itu kalau turun 10% itu juga berasa gitu. Nah, aku selalu bilang, investasi itu proses. Kita nggak akan bisa serta-merta langsung uangnya gede. Kenapa? Contoh begini. Orang yang nggak pernah megang uang 1 miliar, gitu ya. Dia melihat 10 juta aja itu udah gede. Ya, bayangin, dia investasi, dia usahain, cari pinjaman sana-sini sampai dapat 1 miliar nih. Karena dengar tadi kan influencer ya kan. Oke, kebayang nggak ketika, anggaplah bagus nih ceritanya, ketika yang diinvestasikan naik 1%, berapa banyak itu uang? 10 juta. Yang dulunya dia ngelihat 10 juta itu besar, pas satu tik naik 1%, dia lihat, oh untung naik, uang saya naik 10 juta, apa yang dia lakuin? Gembira setengah mati.
Yang dilakuin bisa jadi apa? Udah deh, saya jual aja. Padahal naiknya cuma 1%, gitu. Ya. Nah, ketika dia jual, ternyata dia bisa naik, ternyata lebih banyak lagi. Nah, itu juga kebalikan. Ketika turun gimana? Wah, itu kalau turun 1% itu udah 10 juta. Di mana dia bisa ngelihat 10 juta itu gede sekali. Itu bisa jadi hidupnya langsung bisa stres itu. Karena tidak terbiasa ngelihat, oh uang saya satu hari hilang 1 juta gitu. Ujung-ujungnya berantakan. Tradingnya jadi nggak bener. Plan rencana investasinya jadi nggak bener. Akhirnya apa? Keluarga jadi terbengkalai gitu. Terus kalau udah turun sampai 5%, minusnya 50 juta, apa yang dilakukan? Udah panik setengah mati. Nah, ketika sudah panik, maka pemikiran berinvestasinya pasti sudah tidak akan benar, tidak akan seperti awal. Sudah blank, nah setelah itu ya antara makin buruk atau dia cut di tengah jalan. Gitu. Tapi balik lagi, itu butuh proses, butuh tahu, oh sistemnya seperti ini. Oh dia naiknya seperti ini. Jadi tidak mungkin satu satu kali langsung oke investasi langsung jor-joran gede-gedean. Ya jangan gitu. Kalian mesti cek dulu, analisa dulu. Dan sometimes analisa yang kita lakukan walaupun sudah benar pun ada faktor-faktor lain, kadang ada misalnya ada perang Israel dan Rusia misalnya gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu pemicu, oh bisa jadi dia turun dulu secara jangka pendek gitu. Itulah kenapa berinvestasi itu mesti benar-benar ada prosesnya. Tidak serta-merta kita kata mungkin orang lain bisa jalan dengan cara seperti itu, tapi tidak semua orang bisa jalan seperti itu. Nah, semoga ini penjelasan singkatnya bisa menjawab kekhawatiran dan kegalauan saudara dan pendengar terkasih di rumah yang masih maju mundur cantik dalam memulai investasi. Nah, kok tadi kan bisa dibilang investasi ini tuh juga sebenarnya nggak bebas dari resiko ya, kok ya. Terus kenapa kok kalau nggak bebas dari resiko, kenapa kita harus berinvestasi kok? Kan Oke, orang maunya untung kok, bukan buntung. betul. Aku kasih ilustrasi sederhana. Kamu dari Papua mau ke Jakarta, bisa nggak naik mobil? Kayaknya belum bisa kok. Ya belum bisa. Oke, bisa nggak naik kapal? Bisa, Kenapa orang memilih naik pesawat? karena cepet kok. Karena cepat, that's why. That's why kenapa kita berinvestasi. Kalian bisa aja nabung di bawah bantal. Sebulan 1 juta, sebulan 1 juta, tapi nggak ada dapat bunganya. Oke? Kenapa butuh berinvestasi? Ya udah, saya harus beli, misalnya melakukan investasi, misalnya beli saham A gitu ya, supaya apa? Supaya apa yang saya tabung mungkin bisa naik lagi dengan bantuan kenaikan harga sahamnya. Jadi saya nabung bisa lebih cepat. Tujuannya itu sama. Aku misalnya dari rumah mau ke kantor, bisa nggak jalan kaki? Yo bisa, tapi habis waktu gitu. Mau nggak mau, aku antara beli motor atau beli mobil. Tapi ya kalau saya naik motor atau saya naik mobil, bisa nggak di tengah jalan saya kena tabrak? Bisa. Mau sehati-hati apapun saya mengendarai mobil, mau sehebat apapun saya mengendarai mobil, bisa jadi bukan saya nabrak, saya ditabrak. Benar nggak? Tapi kenapa kita masih mau naik mobil? Ya karena jalan kaki lama sekali. Jalan kaki yang lama aja bisa kena tabrak. Benar nggak? Jadi semua yang kita lakuin itu punya resiko. Tapi resikonya mesti diukur. Kalian harus bisa naik motor dulu, kalian harus bisa naik mobil dulu, barulah kalian naik motor dan naik mobil. Kalau kalian nggak bisa naik motor dan naik mobil, kalian mau cepet, ya percuma. Kalian yang nabrak. Ujungnya, kalian yang berantakan. Makanya semua yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Tapi resiko itu bisa kita manage. Dengan apa? Dengan kita belajar, dengan kita mengetahui. Oh, saya mau investasi saham. Ya udah, saya belajar bagaimana cara berinvestasi saham. Saya mau naik mobil. Ya udah, saya belajar bagaimana cara membawa mobil yang baik. Bagaimana mematuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan gitu. Sama, semua yang kita lakukan itu pasti punya resiko. Tinggal resikonya terukur apa tidak. Itu. Wow, ini luar biasa ya. Penjabaran melalui perumpamaan. Semoga menjawab pertanyaan pendengar terkasih di rumah mengenai kenapa walaupun tidak luput dari yang namanya resiko, investasi ini tetap penting dalam
memenuhi ataupun mencapai tujuan ataupun goal finansial kita. Begitu ya, Kok Kris ya. Ya. Nah, pendengar terkasih, kalau memang investasi itu sebegitu pentingnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail bagaimana cara kita untuk memulai investasi yang benar. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, sampai di sini dulu perjumpaan kita nih. Sebenarnya udah sampai di segmen terakhir nih kok. Sebelum aku tutup, kok Chris ada pesan-pesan ataupun mungkin closing statement mengenai episode kita kali ini. Eh, Menurutku ya, apapun yang kita capai saat ini harus kita apresiasi, harus bersyukur dengan apapun yang kita capai. Jangan mudah untuk menghilangkan apa yang sudah menjadi pencapaian kita. Jadi, kalau kalian berinvestasi, uang yang kalian dapat itu adalah jerih payahnya kalian. Kalian harus hargai jerih payahnya kalian. Jangan sampai kalian menghabiskan uang itu secara cuma-cuma, secara mudah, sehingga ya apapun jerih payah yang sudah kalian lakukan itu terasa seperti sia-sia. Untuk itu, kalau kalian ingin berinvestasi, belajarlah investasi yang benar, cek produk-produk investasi itu layak tidak untuk diinvestasikan. Jangan sampai uang yang sudah kalian susah payah dapatkan itu habis begitu saja eh, karena berinvestasi pada tempat yang salah. Lebih baik, kalau saya bilang biasanya, lebih baik uang itu dipakai untuk membahagiakan keluarga daripada habis begitu saja. Luar biasa closing statementnya, sangat menggambarkan ya. Nah, terima kasih ya Kok Kris atas kesediaannya Kok Kris dalam mengisi program acara kita di hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Baik, terima kasih Oke, Kok Kris. Dadah. thank you, bye-bye. Nah, pendengar terkasih, terima kasih sudah mendengarkan program acara kita hari ini. Apabila saudara pendengar memiliki pertanyaan seputar pembahasan edisi kali ini, Sobat RBS dapat menghubungi tim kreatif kami melalui sosial media Instagram Radio Bahana Sangkakala di RBS 92.5 FM. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di 92,5 FM Radio Bahana Sangkakala membahanakan suara kebenaran.